Selamat malam, kembali lagi di Dua Sisi. Ya, tuh, kali ini kita udah berada di jalan yang sepi dan cukup angker kata masyarakat sekitar. Gimana ini lebih tepatnya? Di daerah di perumahan di daerah Kendal. Iya. Kita nggak usah sebutin ya tempatnya di mana. Soalnya kalau disebutin nanti habis syuting dibuat yang tidak senonoh nanti ya, mungkin buat nyari togel atau yang lain. Oke ya, langsung saja untuk episode kali ini kita akan melakukan sebuah preload, yaitu nanti kan ini rencana kita akan membuat episode yang punya kelanjutan. Kalau kemarin kan kayak sendiri-sendiri gitu loh, stand alone lah. Untuk yang ini itu punya kelanjutan, jadi untuk kali ini kita akan membahas atau mengulik seputar anak Indigo maksudnya. Oke, langsung saja kita panggilkan anak Indigo kita masuk ke frame. Ya, silakan ditanya dulu. Oke, langsung masuk ke pertanyaan. Ya terserah, enggak apa-apa. Oke. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Ya, nama saya Sofi. Tapi aja oke ya Mbak. Ya. Agak keras ya soalnya mic-nya ini kita kekurangan kru jadi Oh iya. Oke. Namanya Sofi. Oke, that's right. Oke, langsung saja ke pertanyaan nomor 1 ya. Oke Mbak Sofi, saya ingin bertanya ya. Sejak kapan punya atau menyadari kemampuan indigo ini? Waktu itu saya SD itu kok kayak skill lihat orang lewat gitu. Saya tanyain ke orang tua gitu. Tanya ke orang tua, lihat gak ada orang yang jalan gitu. Enggak. Nah. Oh ya udah, kirain kayak mungkin halusinasi atau gimana gitu. Habis itu kok lama-lama kok setiap malam Jumat gitu, setiap malam Jumat kok kayak saya sendiri. Habis itu kok kayak kelihatan kayak saya sendiri nih keadaan, orang tua nggak ada, tapi kok ada yang rusuh gitu, kayak ada yang rusuh di belakang Ada yang masakin gitu ya. nah kayak gitu. Habis itu makin SMP itu ikut silat kayak gitu, terus jadi makin kayak ngembang gitu. Makin aktif itu ya. Berarti semakin bertambah usianya itu juga semakin nambah. Nggak tahu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang dirasakan sejak saat itu? Merasa aneh atau normal dari biasanya? Ini pertanyaan ketika Spiderman jadi Spiderman. aneh kok saya bisa gitu. Terus saya pertamanya juga nggak percaya, ngomong sama orang-orang gimana ya, orang-orang sekitar juga tak kan nggak percaya, jadi dia tak simpen aja. Cerita juga kalau orang itu percaya ya udah, kalau nggak percaya ya udah, gitu aja sih. Lanjut. Next, pertanyaan ketiga. Takut dan pengen dihilangin nggak? Takut dan pengen dihilangin atau tidak? Takut sih iya, tapi kalau dihilangin tuh jangan. Kasih malakama. Maksudnya apa itu? Kok nggak pengen dihilangin, kenapa? Kan kayak ada yang kurang gitu kan biasanya kan. Jadi udah menjadi semacam bagian dari hidup ya. Jadi kalau buat yang nggak percaya ya udah gitu loh. Ya udah biar misalnya emang ini aku yang tahu ya udah gitu, kayak biar aku aja. Tapi kalau dihilangin jangan sih, kalau takut yes. That's right. Lanjut. Oke, next, pertanyaan keempat. Bagaimana cara mengatasi rasa takut itu, Mbak? Rasa takut itu biasanya aku tak lawan kayak situ kayak ngerasa kayak ada, terus saya nanti di pikiran itu tak bikin nggak bakal ganggu. Misalnya kalau ganggu, gua tonyor lu. Ya kalau tips kalau dari aku, kalau situ neng ganggu anggap nggak lihat gitu. Tapi bisa ditonyor nggak itu? Kalau ada kuntilanak itu, tonyor. Mungkin bisa, tapi aku belum coba. Belum berani ya. Belum berani. Kalau ditonyor bisa enggak? Maksudnya kena gini enggak? Kena nggak? Nah anak indigo nonyor setan kena nggak? Nggak tahu. Nggak tahu, belum pernah ya. Belum pernah. Oke, itu kita jawab di part 2 ya. Sofi akan menonyor kuntilanak. Lanjut. Nonyor nanti.
Pertanyaan kelima, indigo menurut Mbak Sofi sendiri persepsinya apa? Indigo dari sudut pandang yang udah mengalami ini. Maksudnya kalau kita tanya Lesti kan nggak mungkin ya. Apa tanggapan Lesti mengenai indigo? Lesti diam. lanjut yuk. Indigo dari sudut pandangku itu Oh, belum bisa dijawab ya nanti. Oke, lanjut ke part berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, indigo ini sebuah kutukan atau anugerah menurut Mbak Sofi? Dulu sih pas kayak lihat UKS jelek-jelek gitu, maaf kawan. Nah itu bilangnya kayak menurut aku tuh kok aku sih gitu. Why me? Malah itu orang-orang tidak percaya kalau isu itu ada gitu. Jadi ya menurutku itu ya enggak dikatakan spesial juga. Spesial sih, lebih ke spesial aja, bukan anugerah. Oke, berarti bukan anugerah atau kutukan tapi spesial. Ya. Next. Next, pertanyaan ke-7, kalau bisa milih, pengen normal atau tetap jadi indigo? Kalau pengen milih tetap jadi diri saya sendiri. Oke, Kalau oke. hilang juga nggak apa-apa, kan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau masih ada dan juga masih bisa, maksudnya bertahan, masih bisa lihat gitu, juga nggak apa-apa. Asalkan aku udah tahu cara buat ngilangin rasa takut. Di self control ya, ketika Ya, kita menjadi indigo kita harus bisa menghilangin rasa takut. Terus next. Oke, pertanyaan ke-8, siapa teman astral yang paling sering berinteraksi? Ada sih, cuman kan nggak tahu, nggak bikin nama atau gimana. Berarti nggak dinamain itu. Oh. Kayak misalnya kucing, pus gitu aja. Manggilnya apa? Ketika pengen manggil gitu, Enggak sih, tiba-tiba ada. tiba-tiba ada. Nggak dikasih nama itu. Enggak tahu. Sosoknya apa itu? Cewek. Wow, cewek. Dulu kan aku kan pas SMP itu kan teman tuh dikit, SD juga teman dikit. Nah, Dikucilkan? di situ tuh enggak dikucilkan, emang orangnya introvert. Oh, introvert ya dulu ya. Jadi Berarti bukan berteman dengan manusia tapi berteman dengan setan. Sama dengan Mas Oke, pilihan Anda untuk yang wibu mungkin introvert berteman dengan setan. Berusaha menjadi indigo. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-9, ada waktu tertentu untuk bisa lihat atau kapanpun? ada waktu tertentu. Oh. Itu yang sering itu waktu apa itu biasanya? Ya malam Paling sering. paling sering. Kalau siang itu pernah ngeliat gak? Jarang sih, tapi waktu itu SMP itu pernah lihat. Siang-siang gitu. Iya, aku lihat ada ayahku di ruang tamu, tapi ayahku ada di kamar mandi. Oh, mungkin itu Nah, ayah gitu. yang lain. Sangat menyeramkan. Ketika minta uang, bapak minta uang, dikasihnya tumbal. Bisa Krimis dicoba sekali. ya? Bisa dicoba. Gimana, Pak? Lanjut. Pertanyaan ke-10, sebagai penggiat alam dan indigo, apakah ini cukup mengganggu buat Mbak Sofi? Justru menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Kayak ada apa ya, tantangan gitu kan. Kayak ada brandingnya gitu, cuman kita ya gimana, jadi tuh kalau misalnya kan kayak lihat sesuatu yang baru gitu Pak, kalau di alam kalau menurutku, cuman ya tetap takut. Kadang aku kalau misalnya kegiatan di alam gitu milih teman dulu, siapa yang ngajakin gitu. Misalnya orangnya dia nggak bakal ninggalin nih, ya udah okein aja, aku ikut gitu. That's right. Tapi di alam itu apa ya? Kayak makhluk-makhluknya itu pertanyaan berapa itu? 11 itu enggak? 10. 11 ada ya? Kalau 11 jenisnya. Oh iya, kalau di alam itu jenis-jenisnya itu gimana? Sama nggak kayak yang di sini gitu? Atau mungkin pakai apa jaket yang lebih hangat? Atau gimana? Sama sih, cuman paling bedanya tuh misalnya kayak
kayak mereka tuh kayak arwah yang kayak pengen nyampein sesuatu itu kayak pendaki yang hilang gitu loh. Oh, yang kayak berarti- gitu doang sih yang beda, tapi kalau yang aslinya gitu, yang asli tempat sana gitu sama aja sih, Berarti cuman beda fisik paling gede pas itu doang sih. berarti pernah itu melihat kayak apa ya, kayak makhluk pendakinya itu ya, Pernah sangat creepy ya. pernah Pernah itu. Itu posisinya masih ikut mendaki atau gimana atau? ikut pendaki waktu lagi turun. Berarti dia pengen merasakan apa ya, semasa hidupnya itu pengen dirasakan kembali. Di sini ada pertanyaan lain di luar yang itu ya. Tadi udah selesai yang pertanyaan dari Kurang satu. apa itu? Pernah mengalami gangguan paling ekstrim Oh, dari iya, makhluk itu. astral atau tidak? Pernahkah mungkin kayak apa, kalau kita nyebutnya di luar negeri itu poltergeist ya, atau mungkin gangguan benda-benda, terus atau mungkin anomali suara atau hal lain, mungkin pernah nggak? Yang ekstrim, tapi mungkin yang lebih ekstrim kayak apa gitu, belum pernah ya? Belum pernah. Paling cuman tipis-tipis gitu aja, kayak rasa diikutin tapi nggak hilang-hilang gitu. Pernah ngerasa berat nggak kayak digendongin? Enggak sih kalau berat. Oh, jadi ini ya, jadi kita sudut pandang indigo itu pas kemarin kita syuting di episode sebelumnya itu, kalau yang jadi apa ya, paranormalnya itu kayak kita nyebutnya sebagai supernatural atau dukun, itu biasanya sering diganggu. Kita kemarin udah beberapa kali syuting itu udah beberapa kali juga diganggu. Jadi untuk anak indigo itu kemungkinan gangguannya itu lebih, intensitasnya lebih kurang ya, atau enggak sesering orang yang mungkin ketika apa ya, kayak paranormal gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk anak indigo jangan khawatir. Oke, seperti biasa untuk apa ya, sedikit melakukan penelusuran dalam alam lain. Jadi karena kita ini pecinta alam, itu kita harus menyeluruh ya, pecinta alam yang dunia asli dan dunia gaib. Benar-benar pecinta alam sekali. Jadi ini kita akan melakukan, tapi ini cuma di bagian penelusuran saja ya. Jadi langsung saja, Mbak Sofi, ada apa aja di daerah sini? Jadi langsung saja, dari tadi saya sudah lihat. Gimana itu? Kita akan melihat apa? Ada apa itu? Di situ terdadak. Di sana, rekder. Terdadak. Ada apa itu? Di sana ada apa? Nggak tahu, tapi itu bentuknya kayak cewek. Cuman tuh aku lihat cuman bagian badan itu lurus gitu. Oh, enggak, kepalanya ada enggak? Nggak lihat. Enggak lihat kepalanya. Udah. Warna apa itu? Ini Seperti biasa, itu kuntilanak konvensional pada umumnya. Terus yang lain ada enggak di daerah sini? tadi lihat situ di belakang motor. Oh, di belakang motor. Pas kita lagi syuting itu. Oh, Pas belakang angkapan motor. Itu pengen apa? Ini kita bukan ojol ya, jangan bonceng. Cuman Itu lihat apa itu? Tadi lihat ke bawah yang crunchy. Kepalanya apa? Creepy. Creepy, nyeremin berarti. Ya, Oh, itu setan yang tidak mau merawat diri. Apa, cowok atau cewek itu? Seperti biasa di sini tuh cewek. Oh, kebanyakan di sini berarti kunti-kunti konvensional ya. Tapi yang tadi tuh nggak bisa ngerawat diri. Tolonglah Mbak, kita setelin apa jenenge tutorial makeup loh. Tapi bukan kali ini. Kita bakal melakukan roasting di ke depan ya. Soalnya nggak ada dukunnya. Kalau ada apa-apa kan saya takut. Saya dari tadi juga saya merinding. Ya, apa merinding itu biasa sih. Yang pertama mungkin karena psikologis kita ya. Terus di yang belakang itu ada apa? Itu pohon pisang. Kita tebak ada apa di pohon pisang? Nggak lihat tapi. Ada nggak? Ada. Oh, Ada cuman di pohon pisang ada ya. Pemirsa boleh menebak di sana ada apa? Tulis di kolom komentar. Terus di daerah yang itu mungkin kita ke utara, lihat ke utara. Oke. belum lihat sih, tapi emang sini itu jalan yang paling angker sih. Oh, ini di daerah perumahan ya, walaupun perumahan tapi ini rute yang termasuk sepi. Jadi ini kata Wakam sih, warga kampus sini itu cukup apa ya, nyeremin katanya. Jadi kalau malam ini memang agak sepi. Tapi ini ketika kita syuting ini jam berapa ya? Jam 9-an ya, jam 9-an itu masih agak rame, ada beberapa 1-2 motor yang lewat ya. Udah, itu ada apa aja, atau di pohon ini ada enggak? Di pohon ini
enggak. Tapi untuk anak indigo ya, ini kita hari ini itu khusus mengambil persepsi indigo. Jadi untuk mungkin episode yang sebenarnya kan kita pakainya itu paranormal. Jadi paranormal dan indigo itu beda ya ternyata ya. Jadi kalau indigo itu biasanya cuma bisa lihat sama komunikasi ya. Dengan paranormal itu bisa fighting, bisa battle. Jadi hari ini kita tidak akan battle sama setan, tapi akan melihat segala sesuatu nih dari sisi yang bagian indigo ya. Jadi ketika anak indigo melihat sesuatu seperti kayak tadi misalnya ngelihat apa ya, kuntilanak gitu, mereka tahu nggak sih kalau kita itu sebagai anak indigo bisa ngelihat? Kita sebagai anak indigo itu kadang itu nggak percaya. Nggak percaya maksudnya? Nggak percaya kalau oh itu ada gitu loh. Soalnya berarti kebanyakan tuh mereka tuh kayak ngerasa kayak halusinasi gitu. Mungkin kalau buat mereka-mereka yang percaya itu udah ada orang-orang yang juga kayak udah dikasih tahu bahwa udah ada dorongan dari teman-teman lainnya kalau oh ya yang kamu omongin itu emang benar gitu. Mungkin itu udah dapat dorongan dari orang-orang, jadi mereka tuh mau speak kayak mau ngomong itu udah berani gitu loh. Kalau buat teman-teman yang lihat mau ngomong itu susah itu tuh mereka tuh bakal gak ngomong gitu, jadi bakal ngomongnya tuh enggak itu mungkin halusinasi gitu toh. Oh, jadi ada itu ya semacam keresahan paling dalam dari anak indigo itu ngerasa kayak itu halusinasi atau emang ada ya. Jadi itu kita akan buktikan di part 2 ya, atau nanti di episode setelah ini. Jadi nggak apa-apa, cuma kita lanjut aja ya untuk khusus bagian pembuka dulu ini ya. Soalnya nanti kan udah tak bilangin nyambung ya. Jadi antara indigo dan paranormal kita akan coba klopin itu cocok apa enggaknya sih, atau mungkin ketika anak indigo melihat kuntilanak mungkin yang versi paranormal itu dia melihatnya versi banci, mungkin kan bisa juga kan. Jadi kita akan menampung tiga sisi yaitu dari sisi manusia, sisi indigo dan sisi paranormal. Okay. Kalau versi manusia itu versi orang-orang awam lihat gitu. Oh iya, mungkin kita ngelihatnya apa gitu. Oke, kali ini kita sedang berada di salah satu rumah kosong di perumahan daerah Kendal. Langsung kita sorot saja rumahnya sebelah sana. Itu rumahnya termasuk baru ya, tapi belum berpenghuni. Kita tanya pada Mbak Sofi lihat sesuatu di sana. Kalau lihat sih belum, tapi kalau di auranya tidak enak sih dari tadi. Auranya tidak enak. Terus tadi itu pas aku lihat ke sana lagi, itu di belakang mobil itu ini beda banget ya sama lokasinya. Jadi aku tuh lihat di belakang mobil itu tadi tuh ada yang lewat hitam-hitam. Berarti ini tidak ke rumahnya ya? Kita malah Mbak Sofi lihatnya malah di sebelah sana guys, di belakang mobil. Belakang mobil itu aja hitam-hitam, tapi kalau di sana sih cuma dari auranya aja gitu. Sini gelap banget ya Mbak ya. Kalau rumah kosong sendiri itu misal itu kan baru dibangun dan belum dihuni siapapun, belum pernah gitu. Nah itu bakal ditinggal tidak sih sama sosok-sosok seperti itu? Iya bakal dong. Soalnya kan itu kan nggak ada orangnya, sungup juga. Pemain semua tempat yang berpotensi sungup itu bakal buat mereka lari ke sana. Walaupun itu baru ya. Iya. Soalnya mereka juga nggak mandang baru atau lama. Yang penting kosong. Dan nggak ada, tetap mereka bakal ngira itu rumah mereka. Jadi saya juga agak takut sih. Saya kan juga nggak kayak mas episode sebelumnya gitu. Yang bisa kayak gitu. Jadi takutnya sih kenapa gitu. Kembali lagi dengan saya John dan dengan Sophie, si anak indigo. Sophie P, oke. Kita sudah berada di salah satu komplek perumahan yang ditinggal oleh penghuninya atau mungkin rumah baru. Jadi apa ada sih yang ada di sini, langsung saja kita akan mereview lingkungan perumahan. Jadi untuk yang ada di sini langsung saja tanyakan kepada ahlinya, ada apa sih? Jadi bis kita naruh motor itu atau lihat kita hitung sini juga ada like that. Itu tadi tuh sosoknya itu hitam gede, apa itu tiang listrik? Bukan ya, jadi di tengah-tengah itu genderuwo ya, itu ada genderuwo, ada bapak genderuwo ya.
Saya sini saya tidak mau ganggu karena tidak ada Mr. Lee, jadi silakan nggak apa. Terus yang lain ada nggak di daerah sini? Tadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, di sebelah sana tuh ada yang pincang. Gimana ibaratnya? Oh apa ya? Jadi Itu di situ. udah. Jadi di sana ada yang apa ya? Apa penasaran mungkin ya? Nah gitu ya, kayak gitu. Cowok atau cewek? Anak kecil. Oh bocil. Oh kalau ada Mr. Lee saya pengen tangkap Anda. Tapi nggak apa Anda malam ini masih selamat ya. Terima kasih kepada Mr. Lee karena tidak hadir. Oh, ya, jadi anak kecil ya? Iya, anak Itu apa itu? Botak nggak? Botak? enggak sih. Oh, masih punya rambut? Kecil. Oh berarti itu tuyul yang belum kerja di PT Tuyul Indonesia. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa deh. Kalau Anda belum kerja nggak saya tarik nanti. Terus yang di daerah ini kan kita dekat sekolah, salah satu sekolah di Kendal yang cukup terkenal itu kita sebut saja SMK apa ya disensor ya, SMK gitu ya. Jadi untuk di daerah sini kelihatan nggak di situ ada apa gitu? Wow, ini mesti melihat ini. Kok kaget kan melihat ya? Ada apa? Kalau lihat ada apa itu karena jauh, Ya, jadi kelihatannya cuma horor. cuma horor, nggak lihat ada apanya itu. Enggak. Oh, nggak bisa. Terus sudah ini yang daerah ini ada aman ya? Nggak ada yang lain mungkin di sawah mungkin ada setan bercocok tanam atau mungkin di pohon-pohon nggak ada. Kuntilanak yang lagi nongkrong ngopi wifian nggak ada. Aku dari tadi tuh apa namanya hindarin kontak sama pohon. Oh soalnya di pohon itu Takut. biasanya di atas. Kayaknya itu. Oh coba untuk ini kita sebelum tutup episodenya di daerah pohon salah satu pohon ada nggak? Satu pohon aja mungkin. Coba. Oh, Wah. Gimana? belakang sih. Ada pohon apa? Di pohon maksudnya ada pohon kan, tapi ada apa itu di pohon? Saya nggak lihat. Yang hitam itu di situ. Oh itu genderuwonya lagi nongkrong di situ ya? Di situ. Bapak Anda nggak apa-apa di sana, soalnya saya juga nggak. Nah, jadi untuk di sana itu ada itu ya, yang itu hitam-hitam itu ya, itu gede berarti ya? Iya. Oh, that's right, good. Jadi untuk kesimpulan dari episode kali ini yaitu mengenai sudut pandang indigo itu, jadi gini ya. Kalau kemarin itu saya sebagai kameramen dan host di dua sisi. Kalau kita pakai paranormal, benar-benar mungkin paranormal itu biasanya banyak serangan. Yang pertama itu kita itu banyak serangan ya, atau mungkin banyak yang berusaha nyerang, atau mungkin ingin adu mekanik. Terus yang kedua itu lebih kepekaannya lebih tinggi dan lebih bisa ngelihat secara jelas ya. Jadi yang pertama itu kalau dari sudut indigo itu nggak apa ya, nggak pengen nyerang juga, paling kayak penasaran gitu ya. Terus mentok-mentoknya diikutin aja ya. Iya, Nggak pernah sampai diajak adu mekanik ya. Yang kedua itu yang kepekaan ya. Jadi untuk anak indigo itu biasanya tergantung ya. Ada yang mungkin bisa banget, ada yang mungkin pas di waktu tertentu aja bisa melihat. Kayak ini tadi kita sebenarnya udah keliling di banyak lokasi, tapi yang bisa ketangkep atau ditangkap dari sudut mata indigo itu cuma beberapa aja ya. Tapi mungkin kalau kita pakai paranormal kemungkinan itu bisa nangkap lebih banyak lagi. Terus itu adanya interaksi yang lebih intensif ya. Jadi untuk anak indigo itu kalau interaksi itu paling kayak lihat-lihatan aja ya. Ya, apa lu ikut tanyor lu. Jadi untuk paling gitu aja sih, bisa gitu aja. Tapi kalau bicara belum bisa ya. Belum, kalau aku belum bisa, cuman ada beberapa yang bisa juga. Oh, ada yang gitu. Tapi Sofi belum bisa sama sekali bicara itu. Belum nyoba. Belum nyoba ya? Oh sebenarnya bukan belum bisa, belum Nggak bisa tahu, ya. belum Kata tahu. sebenarnya belum bisa, bukan nggak bisa tapi kemungkinan bisa ya diajak ngomong ya. Gak tahu. Tapi Karena dari belum nyoba. belum nyoba ya. Terus ya mungkin interaksi yang lain tuh kayak apa ya? Kayak nyentuh gitu bisa nggak? Tonyok-tonyok gitu. Tonyok misalnya apa ya? Penasaran rambut kuntilanak gitu Belum, gimana? soalnya emang kontak sedekat ini tuh. Oh, belum pernah ya? Belum pernah. Paling paling minimal itu kayak 5 meter gitu. Oh, berarti yang ketiga itu masalah di bagian interaksi intensif atau enggaknya ya. Untuk anak indigo itu biasanya belum bisa kayak sama kayak megang. Kayak kemarin itu kan kita paranormal itu sampai bisa banting ya, bisa banting, terus bisa belut, diadu mekanik juga, adu pukul, terus bisa ngerebut senjata juga. Kalau anak indigo nggak bisa ngelakuin kayak gitu ya. Mungkin anak indigo yang udah bawaan indigo bisa, tapi itu harus kayak semacam ada ya, kayak semacam ada tambahan berupa kayak ilmu ya mungkin ya, atau mungkin penjaga gitu juga ya.
Tapi kalau Sofi sendiri ada penjaganya itu ya? Kalau waktu itu sih menurut aku sih itu memang dari kecil ada, soalnya juga ada yang pernah lihat. Itu akan kita jawab di episode berikutnya. Terus beberapa pertanyaan yang pengen Sofi tanyakan di episode berikutnya apa itu? Punya saya juga kayak penasaran, ada beberapa yang bilang sih itu yang jagain aku itu kayak kasih kuda gitu. Oh, ada yang bilang jadi pertanyaannya yang jaga itu antara perempuan atau yang centaurus atau manusia setengah kuda itu ya? Atau malah mereka tuh satu sosok atau gimana? Oh, satu sosok tapi ketika dilihat orang itu visualisasinya beda-beda ya mungkin ya. Jadi itu akan kita jawab. Terus kalau ini mau nggak itu kalau sosoknya itu langsung dimasukin ke Mr. Lee terus ditanya langsung gimana? Mau nggak? Mau. Bisa. Jadi kita akan menyerupi apa yang ada di Sofi ke Mr. Lee, yaitu episode selanjutnya ya, jangan lupa. Terus yang terakhir untuk bagian penutup ini, jadi untuk perbedaannya itu mungkin anak indigo itu ada semacam kayak apa ya, keresahan yang seperti sebelumnya itu ya, kayak kita masih sering rasa ragu bisa panjangnya gitu ya. Perusahaan emosional juga ya, Yeah. sama Psikolognya itu agak enak. Terus silakan sampaikan Mbak Sofi untuk anak-anak indigo dan anak-anak yang nonton barangkali merasa apa ya, kayak senasib atau mungkin seperjuangan dalam hal seperti ini bisa disampaikan untuk pesan yang mungkin bisa bermanfaat. Silakan. buat kalian yang kayak nggak percaya diri buat ngomongin, it's okay, kalian punya diri kalian sendiri buat ngomongin. Kalau yang lainnya nggak percaya, ya nggak apa-apa gitu, kalian punya diri kalian sendiri dan cobalah speak up sedikit mungkin. Kalian bilang kalau emang kalian udah resah gitu, kan bisa bilang ke teman terdekat gitu, kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa, bilang aja kayak gitu, cuman aku pengen nyampein aja kayak gitu. Jadi kalian juga nggak usah takut, banyak kok orang-orang yang bisa kayak gitu. Jadi kalian nggak cuman kalian aja gitu loh. Terus kayak, jangan, ini banyak soalnya ada yang bedain kayak apa, orang awam tuh bedain apa kayak nyamain anak indigo sama anak paranormal. Jadi nanti tuh kalau anak indigo itu ditanya-tanyain, di aku ada nggak, padahal tuh mereka tuh nggak kayak gitu. Nggak bisa ya? Ya mungkin beberapa kali bisa tapi nggak semuanya ya. Gitu, kayak gitu. Jadi tuh kan jadinya kan kayak apaan sih, kan mau ngomong juga kok temen sendiri kayak gitu. Terus siapa itu? Om Muko itu sering nanya gitu. Om Muko nonton nggak Anda? Gitu kan resah sendiri temennya. Gitu ya. Jadi indigo dan paranormal itu beda ya. Jadi kita harus melihat beberapa persepsi. Terus ada lagi nggak selain itu? Ya mungkin kalau paranormal itu masih sama sih, sama kayak kita nyebut dukun ya. Cuma kalau indigo itu beda ya, udah beda ya. Tuh ya. Terus udah ada yang lain mungkin? Udah dulu ya mungkin. Udah ya. dulu mungkin. Ya sampai ketemu di bagian kedua untuk episode selanjutnya. Dadah. Kita akan battle antara indigo dan paranormal. Terima kasih. Dua sisi kembali lagi.